Sambutan dari Ketua IBF Jakarta Raya, Bapak Widodo. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perusahaannya yang masih mempunyai jualannya 1 miliar, nah itu kapasitas Bapak. Tapi nanti kalau kapasitasnya dengan belajar, ya dengan berproses, akhirnya kapasitas menjadi besar, yang tadinya gelas, kalau gelas dituangi dengan seember, tumpah-tumpah. Tapi kalau ibu berproses, ya kan, gelasnya membesar menjadi ember, yang tadi semuanya masuk, Pak. Itu ibaratnya rezeki. Ya kan, kalau rezeki Bapak jualannya 1 miliar, jangan terlalu dipaksakan menjadi 100 miliar. Ya, ada proses. Nah, prosesnya lah, mari kita berproses bersama di IBF, Pak. Insya Allah itu tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan membangun kaya, ya yang kita bangun adalah kekayaan di sini. Kita tidak dipungkiri, kita membangun bisnis adalah untuk bangun kaya, ya kan? Kalau kita beramal ada, tapi bukan prioritas. Materi, IBU Dharmawati Sudirman, Vice President IBF. IBF itu yang kita ajarkan dulu adalah bagaimana pengusaha-pengusaha itu senang dengan angka-angka dan senang bermain dengannya. Itu. Jadi gini, pengusaha itu, bisnis itu sebenarnya hanyalah sebuah games. Itu yang harus kita pahami. Hanyalah sebuah games dan permainannya adalah angka-angka. Ya. Nah, kalau kita gagal bermain di situ, kita akan games over. Kita akan mudah games over. Ya. Nah, jadi di IBF itu kalau nggak salah ada jadwal yang terdekat ya, Mas. Jadwal terdekat untuk IBF Financial Literasi tanggal 28 kalau nggak salah, 28 Agustus. 28 Agustus, jadi 28, 29, 30. Ya, 28, 29, 30 Agustus. Ini sudah Menyambut kehadiran President IBF.Drive, HC Happy Trenggono M.KOM. Mari kita sambut Bapak Dr. Happy Trenggono. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Happy Trenggono. Selamat datang Bapak Dr. Happy Trenggono. Hadirin sekalian, acara selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Happy Trenggono. Bapak Happy, silakan. Materi dari Bapak Happy Trenggono. Jadi itu yang harus kita hargai. Jadi Bapak Ibu yang di sini pasti datang ke sini, gitu. Tertarik cash flow ini kira-kira nanti saya pulang dari sini banyak cashnya, gitu kira-kira ya. Nggak usah khawatir. Ya insya Allah dapat hidayah semua, kaya semua. Cash flow di dalam sebuah perusahaan itu bukan sekedar tentang berapa duit ini. Di dalam sebuah perusahaan bukan tentang seberapa uang yang ada, tetapi tentang bagaimana kita memainkannya juga. Kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan yang modalnya besar habis juga. Kurang apa gedenya Gojek? Nggak bisa. Kalau dibandingkan dengan Gojek, nggak pasti lebih sehat lah dari mereka. Mereka untuk menghasilkan berapa triliun jualan butuh tiga kali lipat modal. Jadi untuk menghasilkan 1 miliar itu butuh 3 miliar. Gitu. Itu aja. Boleh dilihat laporan. Nah, tapi game, saya ingin cerita sedikit ya. Jadi hobi saya itu hobi beli perusahaan. Agak beda sama istri saya. Istri saya beli emas. Ibu ada di belakang. Mana ibu? Selain beli tas juga beli perusahaan juga bareng sama saya. Itu kasih tepuk tangan buat ibu.
hobinya beli perusahaan. Saya juga bikin perusahaan-perusahaan ya, kecuali perusahaan itu harus dibikin, saya lebih senang beli. Nah, suatu saat saya di WA sama seorang pengusaha. Ya, banyaklah pengusaha yang WA saya kan banyak gitu. Kadang-kadang saya baca, dia nanti lah. Pak, saya pengusaha bidang ini, saya punya problem ini. Kadang-kadang menjawab pakai WA ribet banget ya Bu, ya pertanyaannya banyak gitu. Nanti kalau saya jawab itu nggak mungkin saya jawab terus dia paham, itu nggak mungkin. Mau satu workshop 3 hari dia nggak paham. Benar nggak? Nah, saya pengen balas, nggak bisa nih tapi kemudian dia WA lagi, intinya mau nawarin perusahaannya gitu. Perusahaan itu perusahaan bakery di Solo ya, banyak 5 udah 20 tahun. Kemudian saya telepon, Bu boleh Pak, dia bilang Pak saya mau telepon boleh tidak, saya telepon hari Minggu itu, saya telepon, saya tanya beberapa hal gitu. Kemudian dia kasih banyak informasi, saya nggak benar lah gitu. Saya nggak benar gitu. Itu hari Minggu saya bilang, Ibu hari Senin datang ke kantor saya kasih tik ya segala macam, saya manggil lah, saya undang, siapin semua, datang ke kantor, ada staff saya udah bilang, Mariam nanti kamu siapin ini. Jadi ketika dia cerita semua gitu, kalau dia udah punya bisnis itu udah 20 tahun, tapi kemudian dia susah karena ada bisnis lain yang dia bangun juga, namanya itu skincare gitu, terlibat masalah ini, dan akhirnya juga perusahaan yang beliau miliki ini, bakery ini juga tidak menghasilkan apapun, jadi masalah juga. Masalahnya itu di masalah hukum lah gitu ya. Nah, pada saat itu juga hari Senin itu saya bilang, Ibu kalau nanti saya akan lakukan due diligence, saya bilang, saya akan periksa, cuman kan sekarang ini besok ini udah bulan puasa Bu, gitu, paling habis lebaran, gitu, saya bilang. Saya akan periksa, tapi sementara itu kasih dulu laporan keuangan. Tapi nilai perusahaan Ibu itu sekian, nilainya sekian. Kalau Ibu mau, saya itu kalau udah ngomong nilai itu bisa gitu. Artinya gini, walaupun gimana kemungkinan besarnya saya bayar. Kecuali ada hal-hal yang di luar itu saya nggak tahu. Dia pulang, tapi langsung tanda tangan pada saat itu. Kemudian dia pulang, dia bilang, Pak Happy, tapi saya nggak jalan kalau segitu Pak. Saya masih dikejar-kejar. Gimana caranya? Solusinya gimana? Ya udah, gini deh, Ibu nanti tak kasih utang, gitu. Oh ya, saya itu beli perusahaan, tapi saya masih kasih perusahaan, masih kasih saham ke beliau. Gitu. Kenapa? Karena ini tentang roti, iya kan ya. Saya nggak ngerti perotian itu nggak ngerti. Saya sering makan roti, tapi bukan berarti saya itu tahu bisnis roti. Gitu. Dan aku nggak mau repot lah, gitu. Masa mau ngurusin roti di sana, repot lah. Cuman saya suka industri ini. Dulu pernah tahun 2015 itu ditawari, gitu. Cuman harganya itu nggak sesuai lah. Saya nggak mau gitu. Nggak minta itu 52 miliar. Tapi perusahaan itu masih rugi setiap tahun itu sekitar 2-3 miliar. Aku males gitu. Ya, dia aja males gitu. Saya suruh ngurus, ya kan. Tapi ingat lagi itu, di perusahaan ini ya tipis lah gitu, tipis. Tapi oke. Saya kalau perusahaan
perusahaan itu masih, saya cek salah satunya. Oh, nanti saya cerita. Kalau perusahaan ini masih oke, sehat, cari, gitu. Nah, untuk pekerjaan saya, IIBF ini kan benerin perusahaan. Gitu. Anda ada yang tahu Bapak Raffi? Bapak Raffi Jakarta itu dulu 1 bulan itu rugi 800 juta ketika habis misah. Ya. IIBF benahin, yang benahin itu orangnya. Nanti saya kasih sebut ya. Dalam 1,5 bulan di flip perusahaan yang mau tutup dalam 2 bulan jadi untung 800 juta. Hebat kan? Orang ini. Saya tahu namanya siapa yang melakukan ini? Ya, namanya Ibu Dharma. Laporan pemeriksaan secara mendetail itu satu tentang legalitas. Itu mesti. Yang kedua itu tentang aspek-aspek. Kalau fisik pastilah hitung mobil ada enggak, ini itu physical due diligence. Kalau yang ketiga finansial. Ini yang paling penting, gitu. Financial due diligence, gitu. Nah, pajaknya ada enggak, kemudian benar enggak profitnya segitu, ada cash flow-nya enggak dan sebagainya itu yang saya katakan. Tapi di dunia ini ada orang yang sangat terkenal, tukang beli perusahaan namanya Warren Buffett. Pernah dengar? Nah. Itu tidak pernah melakukan begini. Enggak pernah. Kalau udah ngomong sama orang, hari itu tanda tangan dibayar. Kok bisa ya? Gitu. Nah, kalau di Amerika itu namanya Warren Buffett. Yang tidak melakukan semua perusahaan beli terus. Di Indonesia namanya Happy Tender. Tapi sebenarnya Warren Buffett itu melakukan due diligence, cuma tidak seperti orang lain. Begitu juga saya. Gitu. Saya dengan interview orang beresiko juga. Laporan keuangan juga beresiko. Gitu. Bisa juga kalau ditipu aja bisa, benar nggak? Dan saya punya ada kisah hebat lah pokoknya. Tapi hari ini nggak bisa saya ceritain. Waktunya cuma sampai 3:30. Nah, nah dalam waktu kemudian saya take over, gitu ya. Nah, yang perlu Anda pahami begini. Sebelum yang perlu Anda pahami. Gini, bagaimana saya melakukan due diligence? Dengan logika saya sendiri. Gitu. Satu, kalau mau beli perusahaan saya pasti lihat nomor satu. Namanya adalah cash flow. Gitu. Cash flow. Tadi udah disampaikan belum tentang OCF? Belum. Jadi di dalam perusahaan itu ada satu hal yang paling penting, namanya adalah operating cash flow. Operating, tadi sebut. Operating cash flow. Makanya saya selalu ngomong, orang itu kan bicara itu tentang profit. Profit itu nggak cukup. Ini yang namanya, ini sederhana ya, tapi tidak semua pengusaha itu paham. Aset, sales, profit, cash. Cash yang dimaksud itu adalah OCF. Ini tak kasih tanda. Jadi membangun perusahaan, membangun bisnis itu membangun aset. Tapi ini konteksnya bisnis, bukan accounting. IIBF tidak ngajarin accounting, mengajari melalui accounting, tapi yang diajari bisnis. Jadi kalau ngajarin accounting, buat apa? Gitu pengusaha-pengusaha kayak gini diajarin accounting, karena ada accounting. Gitu. Yang diajarin itu adalah bisnis.
how business work, gimana sebuah bisnis itu berjalan. Jadi kemana investasi, effort, ya, tenaga kita, duit kita, perjuangan kita, kemana? Aset. Itu nomor satu. Nah, yang disebut aset itu apa? Yang disebut aset itu yang menghasilkan penjualan, yang berkontribusi terhadap langsung atau tidak terhadap penjualan. Banyak orang, saya kerja dengan salah satu konglomerat dulu. Ya. Saya dulu memimpin beberapa perusahaan, salah satunya televisi, asuransi. Semuanya beli tanah. Gitu. Tanahnya itu luas banget. Dia bilang kalau kamu naik helikopter jatuhin batu pasti jatuh di tanah gua. Sampai banyak. Tapi itu sudah saya gitu. Ketika apa artinya tanah banyak gitu, nggak berkontribusi terhadap apa-apa. Di sini banyak banget yang hobinya beli tanah orang di sana. Gitu. Tapi nggak diapa-apain. Ngejual juga nggak berani. Diwariskan anaknya juga berani jual. Ngapain? Gitu. Jadi Pak, contoh paling sederhana ya. Itu bukan aset. Kecuali kalau tanahnya disewain ini itu, mungkin Pak. Gitu. Kantor yang bagus, kamu nggak berkontribusi secara konsep. Nah, saya beli perusahaan yang saya lihat ini, pabrik roti tadi itu, perusahaan roti itu, nggak ada asetnya, itu nggak ada. Kalau secara konting nggak ada, kecil. Pabrik sewa, ruko sewa, ini sewa, mobil udah ada, pokoknya cuma tinggal 300 juta. Tapi aset yang tidak dilihat oleh orang banyak. Ini luar biasa. Resepnya luar biasa. Saya bilang ini ya, partner saya itu. Saya bilang, Mbak itu punya lidah malaikat. Oh enak banget. Ada yang dari Solo nggak? Gak ada. Nah, kalau ke Solo mampir halal bakery Sabita. Itu yang punya presiden juga. Aduh, bikin roti itu nggak gampang. Itu enak banget. Itu aset. Ya. Customer dia aset. Kenapa Bu Dharma itu Bu Dharma ngeflip ini yang namanya Bapak Raffi itu 1,5 bulan. Karena asetnya kuat. Dia nggak tahu itu aset. Apa? Jaringan penjualan. Tidak semua jaringan penjualan itu aset. Ada yang bikin rugi terus. Oh, itu kita tutup-tutupin sampai surat itu IIBF yang ngedrak untuk para partner-partnernya. Termasuk cabang luar negeri. Cabang luar negeri itu setiap bulan atau setiap tahun itu menyumbang rupiah 50 juta gitu. Kita bilang ke Nilam Sari, ini tutup. Wah, tapi ini kan image kita, ini image gitu. Kamu ngomong kamu punya 1000 di Amerika, orang juga nggak ada yang ngerti gitu. Tutup. Bukan aset. Itu cara berpikir. Nah, itu tidak semua orang paham. Gitu. Makanya Anda mesti mulai paham, tahu. Kalau cuma sekali, lah kalau tiap hari, ya mati, tidak mampus. Pertama-tama kolesterolnya naik, gitu. Lama-lama, gitu nggak bisa naik lagi, kita yang turun. Nah, jadi kita harus lihat juga seimbang makanan, seimbang, benar nggak? Sayurnya, daging, makanya Adrai tanyain, Adrai itu makan telur itu sehari itu sebuahnya Adrai. Berapa itu? Sekilo. Ayam itu kalau ketemu dia takut. Takut ayam. Nah, kita lakukan diet kita, salah satunya apa? Jangan makan pinggir jalan tadi.
Anda WA, Anda scroll tiap hari, kanan kiri, status orang dibaca. Ya itu ngamuk tiap hari. Apa maksudnya ini? Itu orang masa status Anda urus. TikTok ini semua, ya itu recehan semua yang di pinggir jalan, nggak ada bedanya itu. Yang membuat IBF atau anak-anak kemarin sore, yang lebih viral itu anak-anak kemarin sore yang ngacok-ngacok ngomongnya ngawur itu pakai viral. Yang lebih nggak sopan maki-maki orang itu seperti apa? Itu makan tiap hari, rusak pikiran Anda. Nah itu harus dilatih. Maka yang saya baca itu ya Al-Quran, tafsir, buku-buku. Saya buku itu bawaan istri saya itu bingung. Saya punya di kamar saya kan ada itu nggak pernah itu turun dari segini buku. Saya bisa baca buku. Ya, saya bisa baca buku sehari kan bisa 3 buku. Bisa 3 buku. Kadang-kadang satu buku bisa lama juga, tergantung bukunya. Tapi bisa itu cuma sebenarnya sekarang. Gini, tekniknya adalah dengan banyak membaca buku. Jadi kalau Anda banyak membaca buku, Anda itu bahkan ini buku mau ngomong apa Anda bisa tebak. Gitu. Anda bisa latih gitu. Karena pemikiran di dunia ini, kalau gini lah, kalau Anda pengusaha fashion, Anda itu langsung ini pasti banyak ini gitu. Kira-kira kan begitu. Jadi kalau Anda banyak baca buku, makin lama makin cepat. Elon Musk itu 5 buku. Itu dia dikagum Elon Musk. Ya tapi Presiden IBF juga 3 buku. Karena kemudian dari series jadi 10 juga misalkan. Nah itu dia. Jadi yang masuk yang sehat-sehat. Saya itu ya, saya kadang-kadang merasa sangat bersyukur saya itu bisa. Alhamdulillah ya, banyak dimintain pendapat itu bukan oleh orang. Ya, orang yang problemnya itu gimana keluarga saya itu harus bertahan jadi orang kaya terus. Dia punya bertriliun-triliun. Dan Allah kasih pengetahuan itu, saya memperhatikan. Nah, yang saya lakukan juga adalah saya tidak menerima poisoning information. Orang ngomong buruk tentang saya cegah. Saya cegah dengan cara saya tidak saya minta kepada orang-orang sekitar saya untuk tidak menyampaikan. Dia baru ngomong, Pak, ini nggak usah sampaikan saya. Buat apa? Buat apa saya pikirin omongan orang yang nggak peduli sama saya? Gitu. Ya kalau kita orang nggak suka, ya biasa. Gitu. Dan orang-orang biasanya ngomong kayak gitu itu, ya saya tuh jadi orang banyak. Ya, diambil perusahaannya ya, ada perusahaan dengan omset sekitar 30 miliar, saya punya 40% diambil. Ya udah saya lepas aja, buat apa? Jadi saya membedakan mana yang signifikan, hajar. Ya, saya nggak signifikan ngurus ini. Dan kelemahan saya itu di situ. Saya banyak dimanfaatkan kelemahannya di situ. Pak Epi pasti nggak berani ribut sama saya. Sebetulnya bukan karena nama baik, karena nggak signifikan. Ada sampai hari ini setiap 3 bulan minta maaf sama saya. Ada minta, nggak pernah saya. Karena dia pernah mau nipu saya, gitu. Sama salah satu eksekutif saya lah, gitu, ya. Beli barang 1 miliar, dia ngebil 3 miliar, gitu. Terus habis itu ketahuan semua, tapi supplier ini karena merasa Pak Epi kan mengatakan, Anda belum tahu ya saya terkenal. Alhamdulillah kalau tahu nggak perlu saya jelaskan lagi. Jadi supplier itu Pak Epi buat saya 2 miliar, nggak seberapa. Tapi Pak Epi
gitu, nama baik, Pak Edi dikenal gitu. Saya bilang, saya nggak pernah order Anda, yang order orang saya. Saya nggak pernah ngutang, yang ngutang perusahaan saya. Saya ngomong, kalau perusahaan saya perlu, dia yang ngomong ke saya, bukan Anda. Gitu. Kenapa Anda? Gitu. Terus Anda tahu dari mana nomor saya ada sebagainya. Gitu. Tapi kalau Anda mau melakukan, saya tuh ya cuma itu aja, main ya kan, kalau ribut habis itu ya sudah, gitu, nggak bisa lah Pak Edi gitu. Tapi dalam banyak hal memang saya nggak pusing. Itu yang namanya diet pikiran. Hidup itu ada, harus suruh aja dilihat. Iya, difilter ngapain? Gitu. Ini bukannya filter malah status orang diurusin. Dia sama siapa kok jalan ke situ? Hidup habis bu, makanya. Ya. Jadi dan itu membangun. Jadi pikiran kita itu jernih. Ya. Saya itu kalau datang ke sini, saya kecuali sesuatu yang positif nggak ada yang menyerahkan saya nggak mau. Gitu. Misalnya saya rapat, saya buat apa pernah? Saya itu ada cerita apa? Oh, ketemu begini sama enggak? No, itu enggak. Kenapa? Gitu. Aku tahu apa yang mau dikerjain. Gitu. Nggak ada nilainya buat saya, hidup saya. Gitu. Terutama nggak ada nilainya buat saya bawa nanti. Gitu. Jadi kalau saya mau ketemu sini, gitu, saya bilang sama saya, Ma, kita sore aja. Kenapa? Ada 250. Gitu pengusaha. Saya semangat. Saya tahu indahnya di sini lah. Itu saya bisa berbagi. Gitu. Kalau ada orang jadi orang kaya di sini, ya semua lah mudah-mudahan ya. Ya saya ikut pahalanya lah, dapat insya Allah. Ya. Dan dipercaya atau tidak, saya bilang sama anak buah saya di sini. Di IBF kita mesti los-losan. Saya itu gitu. Diskusi terberat di IBF itu. Ini iuran cabang-cabang itu saya mesti hajar terus gitu. Sampai semua ngeroyok saya, Pak, semua organisasi juga kayak gitu Pak gitu. Ya udah, akhirnya dia tanda tangan sendiri, aku nggak mau tanda tangan. Paling udah cuma 10.000 itu cabang